Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mahasiswa Muhammad Ihsan, mahasiswa bimbingan Pak Dede Irwan STMT. Di sini saya akan menampilkan hasil dari perancangan studio terpadu 3, yaitu proyek SMK. Bagian pertama ini saya akan menjelaskan definisi sekolah menengah kejuruan atau SMK. Yang pertama, SMK ini adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai kelanjutan dari SMT dan MTS. Dari perhitungan kami bertiga, kami memilih jurusan teknik sebagai jurusan yang akan diterapkan pada perancangan SMK kami. Adapun 3 jurusan yang diterapkan pada perancangan studio. Yang pertama adalah teknik gambar bangunan, yang kedua adalah teknik konstruksi kayu, ketiga adalah teknik mesin. Lanjut ke analisa tapak matahari. Yang pertama, memanfaatkan pencahayaan matahari masuk ke dalam bangunan dengan bukaan yang lebar dan merupakan salah satu ciri-ciri arsitektur hijau. Kedua adalah penyelesaian dengan menggunakan pohon palem sebagai peneduh dan juga menjadi penghias pada pinggiran site dan menggunakan pohon cemara pada sisi bangunan. Untuk mengatasi panas yang berlebihan pada organisasi bangunan, maka dapat menggunakan sun shading pada bangunan. Kedua adalah angin. Pembentukan massa dengan mengurangi massa bangunan dengan pemberian celah pada sudut-sudut bangunan dengan maksud untuk sirkulasi angin masuk. Yang kedua adalah pemberian pagar sebagai pembatas dan juga merambat, fungsi untuk merambat pada area sisi side. Ketiga adalah memberikan jalur ventilasi. Vegetasi, menggunakan pohon palem sebagai peneduh juga menjadi penghias pada pinggiran, menggunakan pohon cemara pada sisi bangunan, menggunakan tanaman dan sekap dan menggunakan rumput Jepang. Kebisingan. Adapun respon yang kami peroleh adalah membentukkan massa bangunan lebih ke dalam guna meredakan range suara dari sumber kebisingan. Lanjut ke aksesibilitas. Pertama adalah memanfaatkan jalan primer sebagai tempat masuk dan keluar. Zoning. Adapun keterangannya, publik, privat, semi-privat, semi-publik, service, zoning, zona privat dan semi-privat, dan juga zona publik, semi-publik. Ini zoning lantai 2 dan 3. Lanjut ke pertimbangan dalam menentukan green building. Green building atau bangunan hijau adalah bangunan yang secara life cycle-nya dimulai sejak tahap perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, renovasi hingga pembongkaran, memperhatikan dampak negatif dan iklim, dampak positif terhadap iklim dan lingkungan alam. Konsep perancangan pertama adalah menerapkan pendekatan arsitektur hijau. Pertama, menerapkan site landscaping. Tolak ukurnya adalah adanya area landscape berupa vegetasi softscape yang bebas dari bangunan tanaman hardscape yang terletak di atas permukaan tanah seluas minimal 40%. Adapun tujuannya adalah untuk memperluas kehijauan kota untuk meningkatkan kualitas iklim mikro, menggunakan CO2 dan zat polutan, mencegah erosi tanah dan sebagainya. Adapun gubahan massa, yang pertama adalah bentuk dasar bangunan mengalami penekanan dari lahan, menyelesaikan pengurangan dari GSB. Kedua, mengalami pengurangan massa bentuk pada bagian tengah berfungsi sebagai area penunjang seperti lapangan dan halaman. Tiga, pemotongan massa bangunan sebagai area jalur sirkulasi masuk ke dalam. Keempat adalah memaksimalkan sisa area untuk menjadikan lanskap yang merupakan salah satu pendekatan pada arsitektur hijau. Lanjut pada 3D-nya. Yang pertama, ini adalah 3D dari tanpa atas, menggunakan pola sirkulasi satu arah yang menggunakan jalur primer sebagai akses masuk dan keluar. Ini adalah tampak depan, tampak kanan, isometri, dan perspektif mata elang.
Di sini saya menerapkan side landscaping, juga memaksimalkan area hijau pada bagian side tapak tersebut, merupakan penerapan pendekatan pada arsitektur hijau. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.